إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau itu akan meninggal dunia. Wa innahum mayyitun, dan mereka semua orang-orang yang kafir, mereka itu akan mati juga. Hadirin yang mulia, ayat ini merupakan ayat yang penting sekali kita renungi di dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupan ini kita menemukan kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan harta, kenikmatan anak, kenikmatan istri, kenikmatan jabatan, kenikmatan kehormatan. Sehingga saking banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, sampai kita ini sibuk dengan kenikmatan itu dan lupa kalau semua kenikmatan itu akan kita tinggalkan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikasih tahu oleh malaikat Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wa ahbib, dan hai Muhammad, cintailah siapapun, mau anak, mau istri, mau teman, mau saudara, seneng ono sak seneng. Fa innaka mufarikuhu, ketahuilah engkau itu akan berpisah dengan yang engkau cintai. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu
terkadang saking sibuknya menikmati dunia sampai lupa kalau dia itu mau mati. Begitu juga sebaliknya. Di dunia ini ada manusia-manusia yang merasa susah. Enten sing susah gak payu-payu rabi. Enten sing susah rabi ora iso ngopeni. Enten sing susah setelah menikah belum juga dikasih keturunan. Ada yang susah karena keturunannya nggak bisa ditata. Ada yang merasa susah karena dicaci oleh teman-temannya. Ada yang merasa susah karena dimusuhi oleh kawan-kawannya. Hadirin yang mulia, terkadang seorang manusia itu saking sumpeknya menghadapi kehidupan dunia ini sampai lupa kalau semua kesusahan itu akan ada akhirnya. Saking buderke sampai mboten purun wiritan, mboten purun dakwah, tidak mau memperjuangkan agama. Kenapa Pak antum tuh kok kayak ruwet banget hidupnya? Mbuh. Yang saat ini. Maka hadirin yang mulia, pesannya Gusti Allah nang Kanjeng Nabi ini, innaka mayyitun. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau ini akan meninggal dunia. Maka kesenangan yang ada di dunia itu tidak lama, kesusahan yang ada di dunia juga tidak lama. Maka yang terpenting bukan menikmati atau menyusahkan dunia, tapi yang terpenting bar mati acaranya opo. Ini yang paling penting. Karena kehidupan setelah kematian ini kehidupan yang jauh lebih panjang. Kehidupan yang jauh lebih mengerikan sekaligus lebih menyenangkan. Hadirin yang mulia, kita mikirnya nggak usah jauh-jauh. Orang itu di dalam kuburan, hidup di dalam kuburan, dengan hidup sebelum masuk kuburan itu tanggung dia. Lebih lama mana? Di dalam kuburan atau di luar kuburan? Di dalam kuburan. Hadirin yang mulia, orang itu hidup di atas kuburan paling banter 60-70 tahun. Itu orang-orang zaman dulu yang makannya masih sehat-sehat. Nanti yang zaman saat ini cepat mati ya. Nek corona pun mati. Hadirin yang mulia, tapi kalau kehidupan di dalam kuburan, orang itu akan dibangkitkan dari kuburnya ketika hari kiamat, ketika hari kebangkitan. Nah kiamatnya masih berapa ratus tahun? Ya Allah alam. Maka di kuburnya tok bisa ratusan, bisa ribuan tahun. Belum nanti dibangkitkan dari kuburnya. Belum nanti dia digiring ke mahsyar. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 alfasanah, 50.000 tahun diumbar kali Gusti Allah. Dan mereka mboten enten payone. Dan mereka sing enten payone ya enten ket mate nggone adem ket matrah betah. Nah kok pemeneh teng mahsyar 50.000 tahun rasane kados napa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Maka orang yang cerdas itu dikatakan oleh baginda Nabi, al-kayyisu man dana nafsah. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu, man dana nafsah, adalah orang yang selalu mengecek dirinya. Dia tidak memikirkan kehidupan dunia. Yang dia pikirkan ini, saya ini mau ke akhirat, persiapannya seberapa? Amal saya yang mau saya bawa ke sana ini sakinten. Zikir saya itu sudah seberapa? Doa saya sudah seberapa? Sholat saya sudah seberapa?
Makanya kita urip niku belajar selalu ngecek awakipun. Insyaallah ya. Dana nafsa. Orang itu kalau cerdas selalu dicek. Ini saku saya ke akhirat itu sudah seberapa? Karena kebanyakan orang itu mereka itu terlalu percaya dengan perasaannya. Ternyata perasaannya nggak sesuai dengan kenyataannya. Orang infak masjid 2.000 rupiah, perasaannya sudah bagus. Perasaannya dong. Pernah khurut 4 bulan seumur hidup 1 kali, perasaannya sudah surga firdaus. Itu dari 2,5 juta ini ngitungin kapan? Nah kita ini berangkat ke akhirat itu dalam perasaan sudah penuh dengan bekal akhirat. Padahal bekal akhirat kita masih sangat minim sekali hadirin. Maka hadirin yang mulia, nanti di akhirat itu penyesalannya manusia itu apa penyesalannya? Penyesalannya terlalu menyia-nyiakan umurnya. Terlalu menyia-nyiakan umurnya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Ihya, kullu nafasin min anfasina. Setiap napas, setiap detik demi detik yang Allah berikan kepada kita hadirin yang mulia, malun nafisun la iwadalah. Ini merupakan harta yang terbesar dari Allah. Kenapa dikatakan harta yang terbesar? La iwadalah, karena dia nggak bisa diganti. Sekali hilang, hilang selamanya. Sekali rugi, rugi selamanya. Maka hadirin yang mulia, sudah berapa ratus juta napas yang keluar masuk dari diri kita, yang mana setiap napas itu bisa untuk membangun surga. Kita mengatakan subhanallah, ganjaran apa teman? Ganjaran ya? Subhanallah, subhanallah. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, menarik cintanya Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Berapa detik kita untuk mengucapkan ini? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. 2 detik bisa menarik cinta Allah, nambah timbangan, ringan di lisan. Sekarang kita hidup di dunia 50 tahun, sudah berapa juta detik yang kita lewatkan dalam keadaan nggak bertasbih. Kemarin saya iseng-iseng ngitung dengan teman-teman. Selama kalau umpamanya umur kita diberi Allah 63 tahun itu berapa detik? Maka sekitar 1.900.000.000 sekian detik. Itu kalau umur kita gunakan sebaik-baiknya. Teng catatan amal Pak Salam zikir 2 miliar kali. Itu kalau digunakan. Nah kalau dikurangi diskon tidur pas bayan, diskon ke warungnya, diskon gunjing orangnya, Masya Allah, berapa juta zikir yang kita lewatkan hanya untuk perkara yang tidak ada gunanya. Makanya kita niki urip niki belajar dana nafsah. Setiap hari kita cek diri kita. Insyaallah ya. Maka para ulama itu mereka punya 2 pekerjaan. Al-muraqabah wal muhasabah. Al-musyaratah wal muraqabah wal muhasabah. Ada 3. Acaranya apa? Yang pertama itu musyaratah. Musyaratah itu ngajak ngomong dirinya. Tiap habis subuh dirinya diajak ngomong. Hai diri,
alhamdulillah pagi ini Allah masih kasih umur. Mungkin sampai besok kamu juga masih hidup. Ini waktu sehari ini mau kamu gunakan untuk apa? Untuk kebaikannya seberapa? Untuk doanya seberapa? 2,5 jamnya berapa? Baca Qur'annya berapa? Program agamanya berapa? Istirahatnya berapa? Diajak ngomong. Sehingga diri ini ditata, targetnya 24 jam, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Maka pagi ini cara yang saat ini di briefing. Napa briefing? Baca ini saya apa? Arahan. Bayan hidayah. Dirinya dikasih bayan hidayah. Kamu nanti begini, kamu nanti begini, kamu nanti begini, kamu nanti begini. Itu namanya musyarakah. Karena setiap hari ini kita sebagai pemilik modal, umur kita adalah modal. Ini mau dibelanjakan untuk apa? Dimusyarakah. Diarahkan untuk ini, alokasi waktu ini, tidurnya sekian, tidurnya dengan zikir, kemudian ketemu istrinya sekian. Nanti kemudian dangu-dangu suwe loh. Kemudian nanti jaulahnya sekian, dakwahnya sekian, khususnya sekian. Di program 24 jam. Setelah itu muraqabah, setelah diarahkan, diawasi. Pagi-pagi mau jalan ke warung, diingatkan. Di warung kalau makan. Jangan nanti makan sambil gunjing. Jangan nanti makan sambil lutut yang boro. Nanti yang boro katanya. Jadi ini kita manusianya bukan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah musyarakah dikasih bayan hidayah, kemudian diawasi sepanjang hari, malamnya muhasabah, dihitung modal umur 24 jam tadi untungnya berapa. Yang kita gunakan untuk ngaji berarti untung, yang kita gunakan untuk dakwah berarti untung, yang kita gunakan untuk zikir berarti untung, yang kita gunakan untuk dakwah berarti untung, yang kita gunakan untuk doa berarti untung. Kemudian yang kita gunakan untuk ghaflah berapa? Untuk lalainya berapa, ngelamunnya berapa, buka HP-nya berapa, bikin statusnya berapa, komentari statusnya berapa, ngomong di grup yang nggak jelas berapa. Itu ada catatannya semua. Kan zaman sekarang kartun lebih suka khususi lewat HP. Khususi mengomentari, kirim foto. Hadirin yang mulia, mana yang tidak ada gunanya tapi tidak haram, ini nol. Nol itu rugi. Kenapa rugi? Dibelanjakan tapi nggak ada hasil. Mana yang kita gunakan untuk kebaikan, untung besar. Mana yang kita gunakan untuk keburukan, kerugian yang super besar. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bercerita, setiap hari manusia ini dikasih 24 lemari oleh Allah. Sesuai dengan hitungan jam 24 jam, lemarinya 24. Lemari yang waktu yang diisi untuk amal agama penuh dengan cahaya, penuh dengan perkara-perkara yang indah. Yang mana saking indahnya dan saking banyaknya isi lemari itu, umpama orang yang punya lemari itu melihat, dia akan seneng gak karu-karu. Yang mana saking senengnya, umpama kesenangan itu dibagikan kepada ahli neraka tidak merasakan rasa sakitnya neraka. Jadi yang ini delok lemari ini pengamal, pedangnya mboten karo-karuan. Saking seneng sampai yang neraka nek ngrasakne senenge niku disiksa mboten krasa. Lemari-lemari yang digunakan untuk perkara yang mubah tapi nggak ada pahalanya. Untuk layeh-layeh, golek angin, itu mubah, mboten haram. Layeh-layeh, tapi nggak tafakkur, pokoknya geledak-geledak. Jadi man ngalor ngidul, omong sawah, omong kontrakan larang terus gak payu. Sing ngomong perkara-perkara sing mboten penting. Niku lemarine kosong momplok. Lemari yang diisi untuk gunjing orang, lemari yang diisi untuk mengfitnah orang, menyebarkan kebohongan, merendahkan orang, ngambil hartanya orang yang bukan haknya, maka di dalamnya akan isi bangkai.
Yang mana kalau yang punya melihat, dia akan susah. Yang mana saking susahnya, umpama kesusahan itu dirasakan, dibagikan kepada ahli surga, orang ahli surga nggak jadi menikmati kenikmatan surga. Nah, sekarang mulai lahir sampai sekarang sudah berapa ratus ribu lemari yang kita miliki. Terus kira-kira isinya nopo? Oh bagus Pak, saya isi dengarkan bayarnya setengah turunan lemari ini betul kebek. Maka hadirin yang mulia, kita persiapkan akhirat kita. Insyaallah yang mulia. Karena akhirat itu mesti datang. Dipersiapkan, ya datang. Enggak dipersiapkan, ya tetap datang. Kita sering enggak mau bicara kematian. Nah, sedih Pak, saya kapan-kapan. Kita takut tidak membicarakan, ya mati tetap datang. Maka daripada kita takut enggak mau bicarakan, lebih baik kita sambut kematian itu dengan amila lima ba'dal maut, amal sebanyak-banyaknya untuk menyambut akhirat kita. Insyaallah tidak boleh. Nah, amal kangge akhirat itu yang paling cocok, cocok, ringan, enggak capek itu kalau memperjuangkan agama. Memperjuangkan agama zaman sekarang tuh enggak kayak zaman sahabat lah. Kalau zaman sahabat itu ya berangkat itu ya bisa berangkat terus gak pulang. Nah kalau kita baru bayar hidayahnya udah mikir pulang. Jadi enak nih. Nang masjid diparingi kopi, gitu. Mboten sak kerja, karek ngledak-ngledak taklim khusus, masya Allah. Sebetulnya kita memperjuangkan agama ini malah libur dari capeknya dunia. Tapi kok banyak yang nggak mau itu kenapa ya? Maka hadirin yang mulia, mumpung masih dikasih umur, dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih kesehatan dan dikasih harta dan dikasih longgar oleh Allah, monggo ndang umur niki digunakan untuk baik-baiknya memperjuangkan agama. Insyaallah ya. Karena orang itu yang sehat dia akan sakit, yang kaya akan melarat, yang longgar akan sibuk, yang hidup akan mati. Dan nanti kalau sudah datang sibuknya, saat itulah kita baru ngeluh. Insyaallah saya tuh pengen Pak kurun 4 bulan, tapi gimana ya sekarang udah padat betul. Lah pas longgar dulu kenapa nggak keluar? Saya tuh pengen Pak karena jauh memperjuangkan agama, duit telas ya. Lah biyen duwe kathah lan apa mboten tinggi huruf. Saya itu sebetulnya pengen jalan kaki 4 bulan. Tapi gimana ya kaki saya sekarang udah sakit. Lah biyen pas sehat lah apa gak mudah. Nanti di akhiratnya salah gitu. Andai kata saya hidup untuk agama, saya ini biyen zaman uripnya apa gak gua agama. Ketika nasi sudah menjadi bubur, sudah selesailah semuanya. Maka mumpung masih dikasih umur, monggo ditelas nih untuk memperjuangkan agama. Insyaallah dimulai. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wahai manusia, kalau engkau itu bangun tidur masih di dunia, maka katakanlah, wahai diriku, kamu ini hari ini dikasih umur oleh Allah. Supaya apa? Supaya kamu cepat-cepat tobat karena dosa kemarin belum sempat ditobati. Dan supaya kamu cepat-cepat nambal kekurangan akhirat. Dan ingat, setiap pagi itu kalau dibangunkan oleh Allah, itu maksudnya suruh tobat dan suruh nambah amal. Kalau kita balik nakal lagi, niat toh insya Allah. Nama boleh insya Allah pas bayarnya jemper, insya Allah bubar, insya Allah. Tapi ini betul budal. Hadirin yang mulia, yang niat belajar memperjuangkan agama, silahkan daftarkan nama. Moga. Moga. Insyaallah. Insyaallah ya semua hadirin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.